Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hari ini kita akan belajar di tema 6, subtema 4. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, kita akan mulai di pembelajaran 6, subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat. Pada kalimat tanya. Nah, yang pertama, siapa yang tahu tanda tanya? Bagaimana bentuknya? Oke, kita akan pelajari berikut ini ya. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai tanda tanya di akhir kalimat. Tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Nah, kita perhatikan contohnya. Nah, di sini ada percakapan Lani dan Komang. Bisa kalian baca? Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, Komang. Iya, cantik ya. Bunganya berwarna merah. Ayo, Komang, kita petik bunganya. Tidak boleh, Lani. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Nah, kalian bisa tidak menemukan tanda tanya di dalam percakapan di atas. Yang mana, ayo? Nah, betul, yang ini. Mengapa tidak boleh dipetik, Komang? Nah, itu adalah tanda tanya. Kenapa? Karena ditandai dengan tanda tanya. Bentuknya seperti itu. Mengidentifikasi kata tanya dalam kalimat tanya. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Nah, sudah dua yang kita ketahui tentang kalimat tanya. Yang pertama diakhiri dengan tanda tanya, dan yang kedua itu diawali dengan kata tanya. Kita bisa lihat di atas apa saja sih kata tanya itu. Nah, ada 6 kata tanya, yaitu yang pertama apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana? Untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keempat, siapa? Untuk menanyakan orang. Yang kelima, kapan? Untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir adalah bagaimana? Untuk menanyakan penjelasan tentang sesuatu. Kita bisa lihat lagi contoh lain. Di sini ada contoh percakapan singkat Adi dan Beni. Kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Setiap hari sekali, Adi. Di sini dia menggunakan kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Makanya jawaban Beni itu berupa keterangan waktu, yaitu setiap hari sekali. Ya. Menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dibuat berdasarkan teks. Nah, perhatikan teks berikut.
Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata yang di kalimat tersebut bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Jadi jawabannya Beni. Kalau jawabannya Beni atau nama orang, kata tanya apa yang kita gunakan? Kata tanya siapa. Karena kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Nah, bagaimana pertanyaan yang tepat? Seperti di atas. Siapa yang gemar menanam tanaman? Nah, jawabannya adalah Beni. Jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Kita masih menyusun kalimat ya berdasarkan teks. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, kata tanya menggunakan kata tanya di awal. Misalnya untuk mengetahui informasi suatu benda, kamu dapat bertanya menggunakan kata apa sesuai dengan jawabannya nanti apa. Itu yang kalian menggunakan sesuai dengan jawabannya, kalian harus menggunakan kata tanya yang tepat. Kata tanya juga diakhiri oleh tanda tanya ya di akhir kalimat. Sekarang kita akan mengetahui perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan alasan, sedangkan kata tanya bagaimana itu digunakan untuk menanyakan sebuah proses. Nah, kita lihat yang pertama kata tanya mengapa. Mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Nah, kalimat tanya ini menggunakan kata tanya mengapa di awal kalimat. Itu artinya jawabannya nanti harus berupa alasan. Biasanya diawali dengan kata karena. Nah, jawabannya karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Nah, kita lihat yang kedua, kata tanya bagaimana. Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Nah, di sini dia menanyakan bagaimana proses merawat tanaman yang benar, sehingga jawabannya kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Jadi jawabannya di situ berupa proses menanam tanaman yang baik. Menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Jadi jika ada yang bertanya, ada juga yang menjawab. Itu sudah bisa menjadi percakapan pendek. Dalam kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kalian perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat ya, kata tanya yang 6 tadi yang Ibu Guru jelaskan. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Jadi kata tanya harus sesuai dengan jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Baik, sekian dulu penjelasan dari Ibu Guru hari ini mengenai muatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai tanda tanya. Kalian bisa mengerjakan tugas di atas, bisa kalian lihat, dan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tulisannya dirapikan ya. Nanti malam kita PH tema 6 sub tema 3 jam 7 malam ya. Yang rajin belajarnya nak di rumah, jangan lupa sholat, mengaji, murojaah, membantu orang tua, menjaga kesehatan. Semoga video pembelajaran kali ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Jangan lelah ya, jangan malas, dan tetap semangat belajar di rumah. Karena sembari kita berdoa, semoga coronavirus ini cepat berlalu dan pergi, tidak muncul-muncul lagi. Baik, Ibu Guru akhiri.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.